Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah pada video pembelajaran kali ini. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak sekalian, tahukah kamu siapakah Nabi Sulaiman alaihi salam? Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud alaihi salam wafat, Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya menjadi raja. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam dengan banyak kenikmatan. Ia merupakan raja dan nabi yang terkaya. Memiliki kerajaan yang berlimpah, terdiri dari segala logam dan permata yang serba mahal. Istananya berkilau, penuh bertaburan intan permata. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam diantaranya ialah ia dapat bepergian kemana-mana dengan mengendarai angin, sebagaimana yang terdapat dalam surah Sad ayat 36. Allah Subhanahu wa taala juga menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman alaihi salam, sebagaimana yang terdapat dalam surah Saba ayat 12. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam yang dianugerahkan Allah berupa keistimewaan berikutnya adalah ia menguasai bahasa binatang. Allah memberi kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam atas syaitan-syaitan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Suatu kali rombongan Nabi Sulaiman alaihi salam melalui sebuah lembah. Tanpa disadari ada yang terusik. Rupanya lembah itu dihuni oleh banyak semut. Seekor semut berteriak, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang. Jangan sampai kalian diinjak Sulaiman dan tentaranya. Mereka tak akan sadar menginjak kita yang kecil." Mendengar teriakan semut itu, Nabi Sulaiman berseru, "Pasukan berhenti!" Rombongan itu menghentikan perjalanan. Tujuannya memberi kesempatan kepada semut untuk menyelamatkan diri. Begitulah kebaikan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia tidak mau menyakiti makhluk Allah Subhanahu wa taala, meskipun cuma semut yang kecil. Semut-semut selamat sehingga tidak satu pun yang terinjak. Nabi Sulaiman alaihi salam sangat bersyukur mengerti bahasa hewan, sehingga tidak ada makhluk Allah yang teraniaya. Lalu Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Allah, Tuhanku, berilah aku ilham supaya tetap mensyukuri nikmat-Mu dan berilah aku kekuatan untuk mengerjakan amal saleh." Pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salam ada hari khusus pertemuan agung. Semua jenis pengikut Nabi Sulaiman berkumpul termasuk hewan. Hari itu Nabi Sulaiman memeriksa burung-burung
Lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia tidak hadir hari ini?" Perbuatan Hudhud melanggar disiplin. Itu kesalahan yang berat. Nabi Sulaiman marah. "Aku akan menghukumnya dengan berat. Kalau perlu, dia akan disembelih, kecuali dia mempunyai alasan yang kuat." Beberapa saat kemudian, burung Hudhud datang tergopoh-gopoh menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. "Maafkan aku datang terlambat ya Rasulullah, dan tidak bermaksud melanggar disiplin. Aku baru saja menemukan sebuah negeri yang aneh. Negeri itu bernama Sabah. Negeri itu dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Ratu Balqis. Kerajaannya makmur dan maju. Sang ratu mempunyai singgasana besar dan indah. Tetapi mereka tidak menyembah Allah, wahai Rasulullah. Ratu dan penduduknya menjemah matahari." Begitulah cerita burung Hudhud kepada Nabi dan Raja Sulaiman alaihissalam. Mendengar cerita burung Hudhud, Nabi Sulaiman berkata, "Ya, beritamu sangat penting. Tetapi kami tidak tahu yang sebenarnya. Apakah kamu benar ataukah berbohong? Pergilah ke Sabah dan sampaikan suratku. Jatuhkanlah kepada ratu mereka, kemudian mata-matai apa yang mereka bicarakan," ucap Nabi Sulaiman. Burung Hudhud menganggukkan kepala dan sang burung terbang menunaikan tugas. Ketika itu sang ratu sedang berdiri di jendela istana. Hudhud menjatuhkan surat di pangkuannya. Ratu Bilqis kaget membaca isi surat, dan dia segera mengumpulkan para bangsawan istana. "Hai para pembesar kerajaan, seekor burung menjatuhkan sepucuk surat. Isi suratnya sangatlah mengejutkanku." Para bangsawan istana penasaran. "Tolong bacakan suratnya, wahai ratu," pinta seseorang. Ratu Bilqis pun membacakannya. "Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku. Datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sulaiman, Nabi utusan Allah." Suasana di istana sejenak sunyi sepi. Ratu Balqis bertanya, "Wahai para pembesar, apa saran kalian?" Sang ratu khawatir akan keselamatan negerinya. Dia berkata, "Biasanya raja-raja memasuki negeri lain untuk merusak. Mereka akan membinasakan negeri ini. Penduduk yang mulia akan jadi hina. Sulaiman bisa saja melakukan itu pada kita." Panglimanya yang perkasa menyahut, "Kerajaan kita mempunyai pasukan yang kuat dan para prajurit kita sangat berani bertempur. Tapi keputusan berada di tangan ratu." Namun Ratu Balqis tidak mau terburu-buru untuk berperang. Ia akhirnya mengirim utusan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Rombongan khusus berangkat menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Mereka membawa hadiah-hadiah yang indah. Banyak sekali perhiasan yang dibawa. Setelah sampai ke tujuan, rombongan utusan Raja Balqis menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam dengan mempersembahkan hadiah-hadiah dengan harapan supaya Nabi Sulaiman senang. Tapi lain halnya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. "Apakah patut kalian memberiku harta? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku jauh lebih banyak. Hadiah kalian tak ada apa-apanya." Nabi Sulaiman melanjutkan, "Bawalah kembali semua hadiah kalian.
Aku tidak butuh itu. Aku bisa saja menyerang kerajaanmu. Tapi kami bukan penjajah. Tujuanku mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya rombongan itu malu dan pulang ke Sabah. Mereka menceritakan semuanya pada Ratu Balkis. Sang ratu tercengang mendengarkan cerita utusannya. Anak-anak sekalian, singkat cerita, Ratu Balkis bersama pembesar kerajaan Sabah berangkat ke istana Nabi Sulaiman hendak membicarakan perdamaian. Nabi Sulaiman menyiapkan sambutan istimewa. Rombongan Ratu Balkis pun tiba di istana. Nabi Sulaiman mempersilakan ratu masuk. Sebelumnya Nabi Sulaiman bertanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Ratu Balkis menjawab, "Ya, seakan-akan ini singgasanaku. Tapi kenapa ada di sini ya?" Diam-diam Ratu Balkis sadar singgasananya telah dibawa dengan cepat. Dia pun menjadi sangat kagum akan kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman mengajak tamu-tamunya berjalan-jalan dan mempersilahkan Ratu Balkis menikmati keindahan istana. Lantai istana sangatlah bening. Ratu Balkis mengira sedang berjalan di kolam air. Ratu Balkis pun menyingkapkan pakaiannya. Berjalanlah seperti biasa. Lantai istana ini terbuat dari kaca, tegur Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balkis menjadi malu. Dia sadar bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman sangat hebat. Itu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Balkis berkata, "Ya Allah, aku menyatakan diri beriman." Kerajaan Balkis masuk Islam semuanya. Nah, anak-anak sekalian, meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah dan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk menguji pemahaman kalian pada materi ini, maka kerjakanlah latihan berikut. اعمل خيرا واصنع فرقا ساعد في سعادة إنسان اجعل لك بصمة في مجتمعك ونجاحا في كل مكان اعمل خيرا واصنع فرقا ساعد في سعادة إنسان اجعل لك بصمة في مجتمعك ونجاحا في كل مكان لا تحقر معروفا أبدا حتى البسمة تصنع فرحا لا تبخل لو حتى بحكمة فالحكمة تبني أوطان كن سندا لأبيك وأمك اجعلهم بك يفتخران وإذا كنت أبا فلابنك كن مثلا أعلى من الآن اطعم أعطي أنست ارحم وبكل ملك ساهم ودعم فعطاؤك للناس سعادة حب الخير من الإيمان عام الخير أهل علينا اعمل خيرا تلقى سلام كن أنت سفيرا Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.